Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Hidayatunisa dari SMA Negeri Pilang Kencang, calon guru penggerak angkatan 9. Saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4.A91 yaitu budaya positif. Saya didampingi oleh Ibu Ustuana sebagai fasilitator dan Ibu Sunarmi sebagai pengajar praktik. Latar belakang dari aksi nyata ini, budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Materi yang sudah diperoleh dari modul sebelumnya tentang belajar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu guru mencapai visi guru penggerak. Ada beberapa hal yang melatar belakangi dalam upaya penerapan budaya positif ini. Di antaranya adalah membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Dalam upaya meningkatkan mutu sekolah yang dapat dilihat dari budaya positif dari warga sekolah yang dikembangkan, mencakup kebiasaan hidup, etika, kejujuran, kasih sayang, bertanggung jawab, dan peduli lingkungan. Membangun budaya positif di sekolah dengan menjalin hubungan antara kepala sekolah, guru, dan semua warga sekolah lainnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tujuan aksi nyata: menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, melatih menyusun strategi yang efektif agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Tolok ukur keberhasilan aksi nyata ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan murid, sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan, dan mengontrol aksi nyata agar terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka digunakan tolok ukur sebagai berikut. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan murid. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa dari aksi nyata ini adalah yang pertama, perencanaan. Meminta izin kepala sekolah untuk melakukan pengimbasan tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan pengimbasan pemahaman materi budaya positif yang di dalamnya berupa keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing dengan melibatkan murid. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Melakukan penyusunan rancangan aksi nyata secara tersusun, lengkap, mulai dari latar belakang, tujuan, dan pencapaian. Melakukan sosialisasi terhadap guru mengenai apa saja yang akan dilaksanakan, teknis pelaksanaan dalam penerapan keyakinan kelas. Melakukan kesepakatan pembentukan keyakinan kelas. Mendokumentasikan kegiatan aksi nyata. Melakukan kolaborasi dan berbagi dengan guru atau rekan sejawat berkaitan dengan strategi membangun budaya positif di kelas dan penerapan disiplin positif. Lini masa yang terakhir adalah refleksi. Melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan tindakan aksi nyata dalam rangka membudayakan kebiasaan positif di sekolah. Adapun dukungan yang diperlukan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah.
Dan yang ketiga adalah orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut akan kami sampaikan dokumentasi aksi nyata saya dalam diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif bersama rekan sejawat di SMA Negeri Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun yang saya laksanakan pada tanggal 26 Oktober tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Ami selaku calon guru penggerak angkatan 9, yang kami hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri Pilang Kenceng. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif yang ini diperuntukkan oleh Bu Anis, calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan acara pada pagi hari nanti akan berjalan lancar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya shalawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman, baginda yang termulia yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir dalam acara ini, maka saya selaku Pangkahumas mewakili beliau untuk acara diseminasi pada pagi hari ini. Dan saya berharap kegiatan diseminasi ini nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan tujuan kita membantu tugas dari Ibu Ani selaku JGP Angkatan 9. Mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti Ibu Anis akan berhasil dan lolos menjadi JGP, dan ini nanti akan bisa membawa dan bisa mengembangkan sekolah SMA Negeri Pilang Kenceng ini agar bisa lebih maju, lebih berkembang untuk kedepannya. Dan Bapak Kepala Sekolah di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa hadir karena masih ada acara yang harus beliau ikuti di Surabaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan semuanya akan saya kembalikan kepada Ibu Anis selaku JGP Angkatan 9. Kepada Ibu Anis Hidayatulnisa SPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri Pilang Kenceng, pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti kegiatan saya yaitu diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu kegiatan akhir dari pembelajaran yang saya dapatkan di calon guru penggerak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Ini nanti langsung saja ya, saya di sini sebagai JGP tidak akan atau tidak ingin menggurui Bapak Ibu guru semuanya, tetapi saya hanya menyebarkan atau menyampaikan pemahaman saya tentang budaya positif, dan semoga dengan adanya penyebaran pemahaman budaya positif ini nanti kalau ada yang baik atau ada yang bisa diterapkan di sekolah kita, insya Allah akan membawa dampak yang baik untuk sekolah kita. Jadi di sini kita belajar bersama-sama atau berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah kita SMA Negeri Pilang Kenceng ini agar tercipta
pembelajaran atau budaya yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Ini yang saya dapatkan di pelatihan saya selama 2 bulan terakhir ini dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi saya mendapatkan beberapa materi, diantaranya yang akan sampaikan di modul pertama ini adalah tentang budaya positif. Nanti saya akan sampaikan beberapa poin terkait dengan budaya positif yang insya Allah akan sangat bagus bila budaya positif itu dilaksanakan di sekolah kita SMA Negeri Pilangerjan tercinta ini. Langsung ke bawah, saya akan memulai pemaparan atau pemahaman, penyampaian pemahaman. Ini merupakan salah satu pengibasan kepada Bapak Ibu guru semua selaku pendidik dan juga pemangku kepentingan di sekolah ini. Oke, jadi budaya positif atau diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif, kita lihat dulu tujuan. Jadi tujuan kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya ini. Saya sangat membutuhkan motivasi dan dorongan dari Bapak Ibu guru semuanya. Ya, tujuannya yaitu yang pertama menyebarkan pemahaman tentang budaya positif, kemudian berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk menciptakan budaya positif, kemudian membentuk keyakinan kelas dan melakukan refleksi bersama. Jadi dalam kegiatan kali ini saya berharap atau nanti ke depannya itu akan ada pembentukan keyakinan kelas. Kalau yang selama ini kita kenal yaitu adalah target ketertiban sekolah, ya, ini ada yang baru yang dapat atau yang saya dapatkan yaitu tentang keyakinan kelas. Ya. Nah, ini kita berkolaborasi saling mendukung demi terciptanya budaya atau disiplin positif di SMA Negeri Pilangerjan. Apa makna budaya positif? Ya, kira-kira apa Bapak Ibu makna dari budaya positif? Mungkin ada yang mau menyampaikan apa makna budaya positif? Disiplin, terima kasih Bu Intan ya. Disiplin. Mungkin ada yang punya pemahaman lain tentang makna budaya positif? Ya, Pak Do. Karakter, kebiasaan. Oke, kita coba gali apa itu makna budaya positif. Nah, budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau kebajikan-kebajikan universal yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini kebajikan-kebajikan universal itu tertuang dalam P5 atau profil pelajar Pancasila. Kita sudah sering melaksanakan ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 5 elemen ya, yaitu bertakwa, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri dan kreatif. Nah, kebajikan-kebajikan universal itu bisa dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila tersebut, tetapi dalam lingkup yang universal banyak sekali. Contoh kebajikan universal itu seperti gotong royong, kritis, mandiri dan sebagainya, sangat banyak sekali. Kemudian kita lanjut, konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa elemen. Ada perubahan paradigma belajar, terima kasih Pak Jo. Kemudian ada disiplin positif,
ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini nanti kita di sini akan belajar bersama-sama kira-kira mana yang sudah kita laksanakan atau yang belum kita laksanakan demi kebaikan atau demi pelaksanaan budaya positif di sekolah kita. Nah, perubahan paradigma belajar ini yang saya dapatkan, yang perubahan paradigma belajar ini memang baru bagi saya, yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Jadi kalau selama ini kita menekankan hanya pada penilaian kognitif, ternyata justru yang paling inti dari perubahan kurikulum itu adalah pembentukan karakter siswa. Kemudian sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student center ya. Selama ini kita masih terkadang melakukan pembelajaran berpusat pada guru. Ya, kita masih sering ya, saya sebagai refleksi saya sendiri, saya masih sering berpusat pada saya tidak memperhatikan atau kurang berpusat pada peserta didik. Ya, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya atau berdiferensiasi. Nah, ini baru akan saya pelajari di modul paket 2 yang ini baru berjalan tadi malam. Itu saya mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang ke anak atau peserta didik itu dengan perlakuan yang berbeda. Jadi dalam satu kelas tidak bisa disamakan. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi terkadang kita berpikir bahwa kurikulum merdeka itu merdeka sama merdekanya, itu tidak. Tetapi merdeka di sini anak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sudah mampu mempertanggungjawabkan sendiri dan memotivasi dirinya sendiri. Kemudian setiap anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamakan dalam satu kelas semua anak harus sama. Itu tidak bisa, harus sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dulu ibarat seorang petani, murid diibaratkan seperti jagung atau padi. Jadi ya, mungkin di sini Bapak Ibu guru banyak yang juga berprofesi sebagai petani. Petani bagaimana? Apakah kita kalau menanam jagung, ya, apakah akan tumbuh menjadi padi? Jagung kalau kita tanam akan tetap menjadi jagung. Ya, sama. Padi juga akan kalau kita tanam akan tumbuh menjadi padi. Ya, jadi intinya anak-anak kita itu sebenarnya sudah punya bakat, sudah punya potensi masing-masing. Kita sebagai seorang guru atau petani ini hanya menuntun. Kalau petani tugasnya memupuk, menghilangkan hama, ya, menghilangkan hama, ya, dan menyiram, ya, itu tugas petani. Tugas guru adalah menuntun. Oke, kita hanya bisa menuntun. Jadi ada anak itu kita gambarkan sudah ada garis-garisnya tersendiri. Sejak lahir itu sudah ada garis-garisnya. Kita tinggal memperjelas garis-garis itu atau dengan bakat minat yang ada pada mereka. Ya, terus kemudian yang terakhir, pendidikan harus berpihak pada murid. Nah, ini mungkin kita baru bagi kita, ya, kadang kita malah murid harus berpihak pada kita. Kita
murid kudu manut ning awake dhewe. Nah, dalam kurikulum merdeka kita berpihak pada murid tetapi dengan tidak mengesampingkan atau tetap dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Ya, kemudian apa makna disiplin? Ya, monggo Bapak Ibu, apa kira-kira makna disiplin? Kalau kita mendengar kata disiplin, mentaati tata tertib, tepat waktu, ya, kita coba kali apa makna disiplin. Nah, ketika mendengar makna disiplin, yang terbayang di benak kita pasti tata tertib, teratur, ya, peraturan atau kepatuhan pada aturan. Kemudian disiplin juga kita sering hubungkan dengan hukuman. Padahal di sini sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, nanti kita akan pelajari di segitiga restitusi. Jadi yang menghukum biarlah kepolisian atau pengadilan. Kita sebagai guru jangan menghukum. Itu kalau sesuai dengan filosofi dihajar di masyarakat. Terus dia kan es dibantah ini. Kan dihukum malah beliau. Tim target yang mesti gak terima. Ya, ini nanti kita akan pelajari bersama, kita gali bersama. Nah, jadi disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Betul, jadi guru nggak usah keren-keren. Iya. Dia nggak pernah atau nggak tahu kapan. Ya, kita lanjut. Kemudian tujuannya yaitu menanamkan motivasi intrinsik. Ya. Itu sudah melalui beberapa penelitian Bapak Ibu. Ya, penelitiannya tidak saya cantumkan. Penelitiannya memang tidak saya cantumkan di sini, mungkin saya akan share lain waktu ya. Itu banyak penelitian yang ternyata hukuman atau apa itu namanya itu hanya berdampak ekstrinsik atau luar, motivasi dari luar. Karena hukuman itu nanti akan menyebabkan beberapa hal. Nanti akan saya sampaikan di sini. Ya, jadi tujuan disiplin positif menanamkan motivasi intrinsik atau dari dalam diri anak yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang timbul dari dalam diri dan tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Jadi masih nggak diwai hukuman, nggak diwai hadiah, anak akan termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Ya, mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia, hukuman untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian itu hanya berupa motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi itu juga merupakan motivasi eksternal. Nah, yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, itu adalah motivasi internal tujuan disiplin positif. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman apa? Kita langsung saja ya. Hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar. Kalau konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Kita langsung ke contoh. Nah,
Mari kita analisis apakah tindakan-tindakan berikut berupa sebuah hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kalau manut mawon, ini tidak ada yang salah dan benar. Kalau yang ini banyak ini. Oke, kita lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Satu lagi, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena jam 12 di PP membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, jadi ada hukuman, kemudian ada penghargaan. Hukuman yaitu berakibat. Kalau kita membayangkan, kita memberi hukuman kepada siswa kita, apakah dia tidak akan mengulanginya lagi? Masih mengulangi lagi? Ya. Kemudian penghargaan. Ya, ada dua jenis ini, hukuman dan penghargaan. Yang hukuman membuat tidak nyaman. Kalau murid kita hukum, tentu dia merasa tidak nyaman. Murid menjadi takut. Akhirnya benci. Bahkan kadang benci dengan pelajaran kita, benci dengan kita. Ya. Kemudian ada sifat memaksa. Jadi anak tidak terdorong atau termotivasi secara pribadi, tetapi merasa terpaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Akhirnya dia bilik-bilik, tidak ngaku. Kemudian mulai rendah diri. Kemudian penghargaan. Nah, kalau penghargaan, misalkan kita dalam suatu kelas, siapa nanti yang maju ke depan, itu terserah, masih saya lakukan juga. Karena murid-murid kita memang masih perlu motivasi intrinsiknya, memang belum begitu jalan. Jadi pada saat pembelajaran, ayo saya maju kok oleh poin, dapat nilai. Nah, itu adalah sebuah penghargaan atau hadiah. Nah, itu sebenarnya kurang bagus, ya, merusak hubungan. Nah, jajar, misalkan satu kelas, yang nanti yang sering maju dapat nilai atau dapat poin, akhirnya dia maju atau menjalankan apa yang kita inginkan karena mereka berharap mendapatkan hadiah atau penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum. Jadi walaupun hadiah itu aslinya menghukum siswa dan tidak efektif. Nah, konsep yang selanjutnya yaitu berupa keyakinan kelas. Nah, ini nanti berkaitan dengan apa tindakan kita ketika anak bermasalah, itu ada keyakinan kelas. Memang di sekolah kita belum menjalankan ini juga baru saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi seyogyanya setiap sekolah atau kelas itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat bukan sekolah yang membuat, bukan kita yang membuat, tetapi anak-anak yang membuatnya bersama didampingi dengan guru. Ya, keyakinan kelas ini disepakati bersama lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas ini kemarin saya mencoba melaksanakan di
di kelasnya Pak Wardi, mohon maaf. Saya laksanakan di kelasnya Pak Wardi. Saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelasnya Pak Wardi, karena pada saat itu jam saya ada di kelasnya Pak Wardi. Saya menanyakan kepada siswa, atau siswa saya beri satu lembar sticky note atau kertas, anak-anak membuat mau kalian itu apa yang ada di kelas ini. Nah, mereka mencatat apa yang diingini mereka atau membuat peraturan sendiri. Mereka membuat peraturan sendiri, kemudian dipilih dan itu dijadikan diambil positif. Jadi dalam keyakinan kelas kita jangan menggunakan kata-kata negatif. Kode kata cah cilik ngene nggih. Nek kita apa itu? Ojo enggak cekel, mesti malah dicekel. Nggih apa mboten? Nggih. Jangan lari-lari, malah lari-lari. Jangan dibuka. Iya, malah dibuka, penasaran. Jadi kita menghilangkan kata negatif. Jangan itu kita hilangkan. Nggih. Ya, untuk memang kita sudah punya tata tertib. Nah, tata tertib itu nanti akan berkembang, kita bentuk keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama. Jadi anak dengan membuat keyakinannya sendiri, mereka akan lebih ingat atau lebih apa itu namanya menjadi menjadi apa itu mau menjalankan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ya. Jadi kalau keyakinan kelas dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu lebih dipilih menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu kita ambil keyakinan kelasnya, yaitu demi keselamatan atau menghormati orang lain. Ya, kemudian jangan berlari-lari di kelas, keselamatan dan keamanan. Kita lanjut. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, inilah yang terjadi pada anak-anak kita. Ya, kenapa anak kita nakal? Kenapa anak kita berperilaku seperti ini? Nah, itu semuanya ada dasarnya. Mereka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, baik itu di rumah maupun di sini. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kemudian rasa kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kalau ada anak kita yang berbuat sesuatu, itu kita harus menggali apakah ada dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, kita akan gali satu persatu. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini seperti kesehatan, rumah, makanan. Terkadang anak kita di kelas pada saat jam pelajaran makan. Nah, berarti ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Ya, nanti kita gali kenapa kok makan pas jam pelajaran. Nanti kalau kita tanya pasti belum sempat makan, jadi jawabannya seperti itu. Nah, itu kita akan gali nanti di 3 restitusi. Kemudian kebutuhan biologis, ya kita lanjut. Nah, rasa kasih sayang. Nah, ini hampir apa itu di sekolah kita itu banyak sekali mereka dari keluarga yang terpisah atau mereka dari rumah itu sudah ada apa kebutuhan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Jadi mereka kadang apa rasa kasih sayangnya dari rumah itu tidak didapatkan, akhirnya di sini dia melampiaskan. Ya, itu banyak yang terjadi. Sama tidak dapat kasih sayang dari istri. Berarti Pak Agung di sini ada apa itu? Ya, kurang kasih sayang. Ada 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi seperti itu. Ya. Di rumah dimarahi, atau sekolah dimarahi lagi. Ya. Akhirnya bocah stres.
atau diterima mengikuti kebutuhan akan hubungan dan nilai sosial. Kebutuhan ini untuk memberikan kasih sayang agar mereka menjadi bagian dari suatu kelompok. Terkadang bocah sing nuwakal terus dideweke karo koncone, malah tidak ditemani. Ya, sebenarnya mereka itu adalah butuh kasih sayang. Ya, kemudian kebutuhan ini juga mengikuti keinginan terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja dan sebagainya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, ini biasanya ada di anak-anak kita, apa itu namanya, kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Terkadang memang anak-anak butuh juga kebutuhan dasar penguasaannya itu bisa kita tuntun atau bisa kita hargai. Kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan bebas di sini bukan kok bebas terus sebebas-bebasnya atau merdeka seperti itu, tetapi kebutuhan akan kemandirian. Mereka bisa mandiri. Coba kalau kita beri tanggung jawab kepada anak, ya kita bebaskan, pasti dia akan lebih senang atau lebih kreatif, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Biasanya anak-anak ini adalah anak-anak yang aktif. Ya, kalau kita mengatakan di kelasnya waktu itu ada Yazid, nah itu ada kebutuhan dasarnya dia yang harus dipenuhi, yaitu kebebasan. Nah, bebas di sini maksudnya seperti itu, kemandirian. Ya, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak. Kemudian suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh orang lain dengan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Kemudian kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, walaupun kita di SMA tingkat lanjut, anak itu kodratnya tetap bermain. Jadi bermain di sini ya itu tidak hanya terjadi pada anak-anak TK atau PAUD, tetapi sampai kita dewasa pun kita juga butuh bermain. Kita butuh kesenangan, kita butuh bermain. Jadi anak-anak kita itu juga butuh bermain, butuh coba. Kalau kita di dalam kelas mengajar, kita masukkan game-game atau permainan-permainan. Bayangkan, mereka sangat antusias, sangat senang. Pak Budi itu yang sering ya, Pak Budi diajak ke lapangan, diajak main apa itu anak-anak semua lembut sekali. Ya. Kemudian betapa bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun ya. Betapa menyedihkan. Anak-anak kita akan lebih berkonsentrasi ketika mereka mengerjakan hal-hal yang mereka senangi. Lanjut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Kemauan ini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau dan manajer. Nanti kalau saya sebelum ini ditanya kalau Boris yang mana? Kalau saya biasanya penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Kadang saya juga jadi pemantau. Kalau manajer mungkin saya belum akan berusaha. Nah, kita pelajari satu persatu. Penghukum. Ya. Kemudian ini dulu penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini ada kasus siswa tidak memakai topi. Penghukum hormat kepada bendera 1 jam. Kemudian penghukum itu juga akan mengatakan dengan nada yang tinggi, budeng-budeng kata seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Biasanya harus berapa kali Bapak Ibu bilang topi setiap Senin dipakai, Ibu kecewa dengan kamu. Nah, ini adalah
membuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tidak susahkan, bantu ibu sekali ini, jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah itu sebagai teman. Kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kemudian yang ini tadi ya, di antara kelima posisi tersebut, guru diharapkan mengambil posisi sebagai manajer. Posisi manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer tidak mengatur perilaku seseorang, namun hanya membimbing siswa mengatur dirinya sendiri. Posisi manajer ini dengan visi guru penggerak sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya demi tercapainya student well-being. Peran manajer juga memunculkan nilai-nilai guru seperti kemandirian, inovasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpihak pada siswa. Kita lanjut, ini segitiga restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam menyelesaikan masalah pada siswa kita menggunakan segitiga restitusi. Ini sebenarnya yang dianjurkan. Posisi kontrol sebagai manajer itu seperti ini. Ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi karena kita tadi sudah membuat keyakinan kelas, pada saat anak berbuat salah, kita mengingatkan kembali akan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Jadi anak tidak langsung bijak dengan apa itu kesalahannya, tetapi ada proses menstabilkan identitas. Nah, keyakinan di sini adalah keyakinan kelas tadi. Kita lanjut. Kemudian perubahannya ini yang untuk saya sendiri mungkin ada beberapa perubahan yang ingin saya laksanakan ya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak. Kemudian, nah seperti ini tadi yang saya sampaikan, saya juga masih sering memberikan penghargaan berupa poin untuk siswa yang aktif, memberikan hadiah. Itu seharusnya tidak saya laksanakan, tetapi mereka termotivasi dengan dirinya sendiri. Kemudian refleksi diri, ini ya saya menyadari bahwa cara yang saya lakukan dalam memberikan penghargaan tersebut kurang tepat karena motivasi muncul adalah motivasi eksternal dan sebagainya. Mungkin hari ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada contoh-contoh segitiga restitusi, tetapi itu mungkin nanti di kesempatan yang lain akan saya sampaikan. Jadi pada saat ada anak bermasalah, kita harus melakukan tindakan yang sesuai dengan segitiga restitusi ini. Jadi ada beberapa pertanyaan, ini mungkin belum lengkap saya tampilkan. Ada menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas seperti ini, ketika ada anak berbuat salah, kita panggil, kita dudukkan, tetapi tidak langsung di dalam kelas, karena itu akan sangat membuat anak merasa direndahkan. Kita panggil mungkin ke BK atau kita panggil ke ruang khusus anak tersebut. Kemudian yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Jadi seperti ini. Ya, saya pun juga pernah berbuat salah seperti itu. Kemudian kesalahan itu adalah sebuah hal yang wajar. Tetapi apakah tidak akan berubah? Nah itu kita ada proses penstabilan dulu. Kemudian ada validasi tindakan. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, kita tanyakan dulu alasannya itu apa ketika dia berbuat seperti itu. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan.
keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama tadi. Saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan sharingnya hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak Ibu berikan untuk meluangkan waktu. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Ya. Nah, ini nanti ada, ini Bapak Ibu ada apa refleksi itu saya share di Doorpress. Ada refleksi sebentar. Nanti saya share di misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu saged dibuka. Nah, ada refleksi diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Jangan bisa monggo dibuka HP-nya, dilihat isinya, nanti bisa murah-murah di situ. Monggo bagi mau bertanya. Terima kasih untuk waktu. Kalau melihat tadi paparan Bu Anis yang sudah sangat jelas secara teoritis, itu kayaknya kok begitu indah dan begitu mungkin kita mudah untuk dilaksanakan di kelas. Tapi kenyataannya setelah semua yang sudah dipaparkan Bu Anis tadi, kalau kita terapkan di kelas, itu banyak sekali kendala yang nanti akan kita hadapi. Karena memang dari latar belakang murid kita, di samping itu juga guru mungkin juga punya permasalahan yang mungkin kadang bisa dibawa ke kelas. Jadi bagaimana cara kita nanti untuk bisa menerapkan apa yang sudah dijelaskan panjang lebar di kelas tadi dengan kondisi anak-anak kita yang seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini menghadapi dilema-dilema, problema-problema pembelajaran di kelas yang mungkin kita tidak bisa menerapkan apa yang tadi sudah dipaparkan. Terima kasih. Oke, monggo tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan dari pertanyaan dari Bu Anis tadi, memang paparan dari Bu Anis tadi luar biasa ya. Secara teoritis itu memang bagus, rindik lah istilahnya. Kalau orang menanam tanaman itu bergaris-garis rapi sekali. Dari apa yang disampaikan ya, secara teori memang luar biasa, seakan-akan itu keyakinan yang saat ini memang seakan-akan itu sesuatu yang memang sangat-sangat ideal ya. Itu bagi pemahaman di era sekarang ini ya. Tentu saja oleh pakar-pakar pendidikan tentu saja akan mendapat seperti itu. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan, di dalam prakteknya, nampaknya tidak semulus apa yang seperti yang dipaparkan. Banyak kendala-kendala seperti yang disampaikan Bu. Oleh itu, permasalahan yang terjadi pada sekolah masing-masing dan hampir sama tadi dari semua calon guru penggerak itu mempunyai permasalahan yang sama dengan di sekolah kita tentang pembentukan karakter anak dan juga tentang adanya degradasi moral yang sekarang ini terjadi. Itu belum adanya penerapan sedikit. Memang kita banyak tantangan. Nah, inilah salah satu tantangan. Makanya kenapa saya ingin mengajak Bapak Ibu guru semuanya yang kemarin seperti disampaikan pengawas juga, agar kita untuk mengadakan perubahan itu, menciptakan budaya positif tadi,
penerapannya kita memang belum kita terapkan, belum kita coba terapkan di sekolah kita. Nah, itu memang butuh kolaborasi, butuh dukungan dari semua elemen di sekolah, terutama pemangku kepentingan. Itu dilaksanakan, memang itu hanya sebatas teori mungkin di awal. Kalau kita laksanakan atau kita mencoba untuk melakukannya, saya rasa itu nanti akan ada perubahan besar, dan saya mengajak teman-teman semua untuk ikut guru penggerak ini agar kita bisa, agar saya tidak sendiri. Ketika saya melakukan perubahan sendiri itu sangat berat, Bapak Ibu. Terus terang saya ingin mengadakan perubahan itu bersama suatu komunitas atau ada temannya, ada beberapa rekan yang juga ikut guru penggerak, sehingga apabila nanti ada pemahaman itu kita ingin terapkan di sekolah kita bisa menerapkannya. Karena budaya positif itu banyak sekali yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, dan itu tidak bisa saya kerjakan sendiri. Saya memang butuh kolaborasi dengan rekan-rekan semua. Ya, memang dari itu setiap kita kumpul ada ruang kolaborasi, semuanya menyampaikan dengan permasalahan yang sama. Anak-anak kita sekarang di Pirone merdeka belajar itu mereka merdeka semerdekanya. Kadang mereka belajar Bu, pokoknya ya sekarang pengen ini, kadang seperti itu. Tidak. Terus kemudian memang harus ada program sekolah dalam pembentukan karakter bagi sekolah kita. Ada kegiatan pramuka, tetapi anak-anak ternyata membenci kegiatan pramuka. Banyak mereka yang tidak masuk ketika ekstra pramuka. Nah, itu berarti kita harus melakukan refleksi. Ini kebetulan ada Bu Yuni dan ada Pak Sawal, pembina pramukanya. Kita harus melakukan refleksi bagaimana agar pramuka itu dicintai dan diharapkan oleh siswa, sehingga dalam kepramukaan itu ada pembentukan karakter, ada kita anak-anak kita dibentuk karakternya di situ. Jadi kadang ini kadang anak-anak pramuka panas, ya. Kenapa kita kok tidak pernah di ruangan? Saya tanyakan anak-anak itu tidak pernah di ruangan dulu. Sudah di ruangan, oke, terima kasih. Ya. Enggak, kalau materi tetap kita di dalam Pak, tapi kadang-kadang juga anak-anak itu materi juga di luar juga. Iya, lebih keluar. Enak keluar. Pertanyaan Duaninya tidak ada. Untuk pertanyaannya kan harus berbeda dengan sama. Tapi kalau Bu Ani itu lebih ini Pak, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Dengan kalau teori memang penak teori kalian ngomong aja seperti itu, tapi dalam prakteknya itu seperti apa dia. Ini kita memang harus perlu adanya kolaborasi, adanya kerjasama semua pihak, dari semua pihak, tidak bisa sendiri-sendiri. Dalam penanganan masalah, terkadang kita pasrahkan kepada BK. Ya, banyak permasalahan anak kita yang kita langsung pasrahkan kepada BK. Ya, kita kadang wali kelas memang dilibatkan, tetapi banyak yang dipasrahkan BK dan target. Otomatis seharusnya semua pihak itu bisa mengambil posisi yang posisinya nanti akhirnya hampir sama dengan BK, guru BK ya. Jadi tidak hanya dipasarkan kepada guru BK, tapi ini yang lingkupnya pada kelas-kelas mungkin pada saat pembelajaran. Misalkan ada anak yang sering tidur, kemudian terlambat, tidak mengumpulkan tugas. Nah, itu kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak langsung menyalahkan anak, orang garap kamu terus. Nah, itu sangat merendahkan anak dan akan menjadi dia menjadi benci dan menjadi rendah diri. Tetapi kita
harus mengadakan pendekatan dan menanyakan dulu apa alasannya. Nah itu, memang kita terkadang harus berposisi sebagai posisi tadi yang ideal kan kita harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Tetapi kan harus melalui tahapan-tahapan juga, ya. Kita untuk yang ideal manajer memang harus menggunakan segitiga restitusi tersebut. Ya, kita terkadang ini Pak Budi ya, Bapak Ibu guru semuanya, kita terkadang ini mempunyai ilusi bahwa kita bisa mengontrol anak. Ya, anak itu bukan ide atau anak kita bisa kontrol anak. Kamu harus seperti ini. Terkadang kita punya ilusi atau bayangan kita bisa coba sekarang jangan duduknya coba berdua, misalkan Bu Pris dan Bu Revi, coba ini kita praktekkan. Bu Revi, coba Bu Pris menggenggam tangannya. Bayangkan Bu Pris, di tangannya Bu Pris itu ada perhiasan, ada perhiasan. Digenggam erat, kemudian Bu Revi merayu Bu Pris untuk membuka genggaman itu. Coba. Kira-kira gimana? Ayo Bu Revi merayu Bu Pris. Pokoknya menggunakan sekuat tenaga untuk merayu Bu Pris melepas genggaman itu. Kira-kira Bu Pris tergoda pola dengan rayuannya Bu Revi. Bagaimana Bu Pris? Coba Bu Pris, tolong buka Bu Pris genggamannya. Bu Pris ternyata coba. Saya tanyakan, Bu Pris kenapa kok mau membuka genggamannya? Di situ ada emas. Nanti saya ambil Bu Pris. Nah, ya. Kira-kira bagaimana jawaban Bu Pris? Kenapa dia? Kita tanyakan dulu. Alasannya apa Bu Pris kok dibuka? Sudah dirayu. Berarti Bu Pris, ya coba. Sekarang Bintang, misalkan Bintang tangannya menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Terus saya rayu Bintang, ayo Bintang buka itu mau saya ambil, mau tak pek gitu kan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Kenapa kok tidak boleh? Amat sangat berharga. Nah, kita Bintang jawabannya tidak boleh, Bu Pris boleh. Nah, posisi kontrolnya yang bisa mengatur kita itu adalah diri kita sendiri. Seperti anak-anak kita. Anak-anak itu kalau dia tidak mau, ya kok dipaksa ya iya. Jadi kita tugasnya guru orang sah ngoyo-ngoyo membuat anak itu mau seperti yang kita harapkan. Ya, kita tugasnya hanya menuntun. Bocah ini kita tuntun, didik, ya menjadi yang lebih baik. Nah, dia dengan menggunakan beberapa kebutuhan dasar tadi. Jadi anak itu punya kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Anak itu akan berbuat sesuatu yang negatif, itu pasti ada alasannya. Ya, pasti mempunyai alasan. Ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi anak. Ya, anak mengeluarkan ternyata di rumah itu kayaknya ya kemarin. Nah, ternyata setelah dipahami anak itu ternyata di rumah orang tuanya keras. Dia sering dipukul. Akhirnya anak di sekolah itu seperti melampiaskan dia mana ini ya. Akhirnya gurunya gregetan. Terus akhirnya sampai ditampar ya. Jadi ada memang kita banyak kebutuhan anak yang harus kita gali. Yang 5 kebutuhan dasar itu memang harus terpenuhi. Kalau tidak, anak-anak termasuk kita sendiri itu akan ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau kesalahan-kesalahan seperti itu. Seperti ini tadi kita berilusi bahwa anak itu mau kita atur, mau kita kontrol, tapi kenyataannya yang dorongan atau motivasi intrinsik, motivasi dirinya sendiri, kalau dia tidak mau berubah, ya kita paksa apapun tidak mau berubah. Jadi seperti Bu Pris mau membuka tangannya ya karena atas dorongannya sendiri ya. Saya tak membuka, mungkin mau diberikan ke Bu Devi, tadi
Kalau Bintang tidak mau, dia tidak mau karena pokoknya ya saya nggak mau. Jadi saya tidak bisa memaksa orang lain. Yang bisa mengontrol dirinya itu adalah dia itu sendiri. Makanya perlu adanya budaya positif di sekolah kita. Ya, saya ingin sebenarnya keyakinan kelas Pak Bagus ya, mungkin di bidang kurikulum, keyakinan kelas itu memang sangat bagus. Kalau saya rasa ya, mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya bisa menerapkan atau tidak. Keyakinan kelas itu sangat baik diterapkan di kelas, tetapi sebenarnya ini di awal semester, bukan di tengah-tengah seperti ini. Jadi kalau anak membuat keyakinan atas inisiatifnya sendiri, dia lebih terdorong untuk mentaatinya, karena dia sendiri yang membuat peraturan itu. Mereka dalam satu kelas, ya mereka akan misalkan tadi mewakili, akan ingat. Nah seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk sharingnya pada waktu hari ini, dan terima kasih telah meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Tadi sudah diisi refleksinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah
kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Langkah pelangi akan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Marilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Marilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah ada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Kita dalam berjuang, semangatmu kawan, jadikanlah kekuatan, kelak ini pastikan menjadi sebuah kenyataan. Oh, oh, yeah, yeah. Doa dan harapan serta semangat yang kuat, yakinlah Tuhan pasti akan memberikan jalan. Percayalah dan yakinkanlah hati, bersabar menanti kemenangan itu kan datang. Dan jika kegagalan masih menghambat langkahmu kawan, coba hadapi semua dengan sebuah senyuman.
kenapa kalian berdua itu panggil ke sini? Iya, Bu. Iya, dalam diskusi tadi itu perhatikan awalnya kalian baik-baik saja, tetapi di tengah perjalanan kalian saling berolok dan saling menghujat. Apa menurut kalian yang sudah kalian lakukan itu benar? Tidak, Bu. Ya, setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan dan itu sangat manusiawi. Lalu, apa yang menyebabkan kalian saling berolok? Karena pendapat saya dengan kita berbeda, Bu. Iya, Bu, karena saya punya jawaban sendiri. Iya, mempertahankan pendapat itu sangat bagus dan itu sangat dianjurkan. Tetapi, apakah dengan saling berolok itu akan menyelesaikan masalah tadi? Tidak, Bu. Apakah ada cara lain yang lebih baik yang bisa kalian lakukan? Iya, Bu, seharusnya saya menghormati pendapat orang lain. Ya. Lalu keyakinan mana yang kalian langgar? Keyakinan saling menghormati dan menghargai, Bu. Iya. Kita sudah pernah membuat keyakinan kelas. Kita di situ sudah kita tanda tangani bersama bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Lalu setelah terjadi masalah seperti ini, apa yang bisa kalian lakukan untuk menyelesaikannya? Saya harus lebih menghargai dan menghormati pendapat kita, Bu. Iya, Bu, saya juga harus menghargai pendapat Najwa. Iya, bagus. Selain menghargai pendapat kalian berdua, kalian juga harus melakukan ini dengan siswa-siswa yang lain. Untuk memperbaiki kesalahan ini, apa lagi yang bisa kalian lakukan atau solusi apa yang bisa kalian ambil? Pada kita, Bu. Bagus. Bagaimana dengan Saya kita? juga mau minta maaf kepada Najwa, Bu. Iya, dan setelah ini harus ada perubahan sikap ya. Setiap pendapat orang atau setiap ada orang yang berpendapat, kita harus saling menghargai dan menghormati. Terima kasih. Saya akan terus membimbing kalian di kelas maupun di sekolah ini. Maafkan saya, kita. Maafkan saya juga, Najwa. Bagus ya. Kita bisa belajar dengan aman, nyaman di sekolah kita. Jadi, apa kita bisa duduk sebentar untuk membicarakan hal yang penting? Iya, Bu, tentu. Apa yang ingin dibicarakan? Ya, saya mendapat laporan bahwa beberapa kali kamu sudah melakukan pelecehan verbal terhadap Nabila. Ya, saya tahu tentang itu, Bu. Ya, apakah yang membuat kamu melakukan hal tersebut? Saya tidak tahu, mungkin hanya bercanda. Saya tidak berpikir akan seperti ini. Iya, mungkin kamu menganggap itu hanya bercanda, tetapi pelecehan verbal itu sangat mengganggu dan juga sangat menyakiti bagi orang lain. Bisa jadi anak tersebut atau Nabila tidak akan merasa nyaman dan akan merasa terganggu saat belajar juga. Ya, Bu. Lalu menurut kamu, apa keyakinan yang sudah kamu langgar? Saya lebih saling menghormati dan menyayangi sesama guru. Iya, kita harus saling menyayangi dan harus saling menghormati. Itu sudah kita sepakati di awal dan sudah menjadi keyakinan kelas kita. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf pada Nabila, Bu. Saya tidak ingin menyakiti Nabila. Ya, saya harus memastikan bahwa permintaan maafan itu hanya sebuah proses, tetapi untuk kedepannya saya akan memastikan bahwa hal ini tidak akan terulang lagi. Ya, Bu, saya akan minta maaf kepada Nabila dan berusaha lebih perhatian, Bu. Itu adalah langkah yang sangat positif, Dewi. Penting bagi kita untuk selalu support dan juga saling menghormati di sekolah ini. Saya akan terus membimbing dan juga mendukung agar kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terulang baik ke kamu ataupun ke siswa yang lain. Ya, Bu, terima kasih. Saya menghargai tempat itu. Terima kasih kembali. Mari kita saling mendukung dan saling bekerja sama untuk menciptakan sekolah kita yang bebas bullying dan juga saling hormat dan menghormati antar sesamanya. Ya, Bu.
selalu menemukan solusi. Kami harus mentaati keyakinan yang sudah kami buat dan saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi dari kelas 11 C1. Saya senang sekali menemukan solusi terhadap permasalahan yaitu bullying terhadap teman. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman untuk tidak melakukan bullying di kelas maupun di sekolah. Karena ini sangat merugikan orang lain dan membuat orang lain tidak nyaman terhadap bullying ini, walaupun awalnya hanya sebuah bercanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang lebih tinggi, di sekolah ada cinta.